Ya, pertemuan pertama. Pada bab ini kita akan membahas kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras ini adalah suatu kerajinan yang menggunakan bahan baku dasar yang bersifat keras. Kerajinan ini dibagi menjadi dua bentuk atau dua macam, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami yaitu bahan yang berasal dari alam. Bahan keras alami adalah bahan keras yang dihasilkan dari alam. Ada beberapa contoh bahan keras alami yang dihasilkan dari alam. Yang pertama yaitu ada kayu, yang kedua ada bambu, yang ketiga ada biji-bijian, yang keempat ada batu, yang kelima ada kerang, yang keenam ada rotan, dan yang ketujuh ada tulang. Ini adalah beberapa contoh bahan kerajinan yang dihasilkan dari alam. Ini contoh kerajinan batu. Kerajinan batu, kemudian kerajinan rotan atau bambu juga bisa, kemudian kerajinan kayu. Keras buatan. Bahan keras buatan ini adalah kerajinan bahan bakunya yang sudah melewati proses pengolahan oleh manusia. Contohnya ada kaleng, ada logam, ada besi, ada semen, dan kemudian, keberagaman muatan nilai dalam produk kerajinan karya kerajinan harus mempunyai nilai ergonomis yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetika. Selain itu, pembuatan kerajinan dari bahan keras harus mengandungi nilai sebagai berikut. Produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, dan produk dengan nilai prestisi atau wibawa. Maksudnya, nilai fungsional ini, yaitu produk yang kita hasilkan memiliki fungsi untuk apa? Fungsinya sebagai apa? Misal, kita membuat kerajinan dari bahan rotan. Bahan rotan bisa dibuat misalnya keranjang. Nah, keranjang ini memiliki fungsi sebagai apa? Untuk keranjang buah bisa, keranjang baju juga bisa, dan sebagainya. Sedangkan untuk produk kerajinan nilai informatif, ini biasanya digunakan untuk kerajinan berbahan keras buatan. Misal kita mau membuat gantungan kunci bergambar apa? Misalkan bergambar atau bikin pin lambang sekolah misalnya. Di situ berarti dia ini memiliki informasi bahwa siswa yang memakai ini adalah anggota dari OSIS ini. Itu maksudnya. Kemudian produk dengan nilai simbolik. Produk dengan nilai simbolik ini maksudnya biasanya digunakan sebagai lukis kaca, lukisan, atau bikin patung. Biasanya misal bikin patung-patung untuk agama Buddha,
Nah, ini simbolinya dia dipajang di pura atau wihara. Jadi dia ini simbolnya ini tempat beribadah orang Buddha. Kemudian produk dengan nilai presisi atau wibawa. Maksudnya di sini yaitu produk kerajinan yang dihasilkan ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi apabila dipakai oleh pembeli atau yang mengolah, yang memiliki. Misalkan kita pakai kerajinan dari bahan kulit, bisa dibikin tas, bisa dibikin sepatu, bisa dibikin ikat pinggang dan lain sebagainya. Apabila untuk orang yang memakai itu berarti orang yang memiliki nilai estetika yang tinggi, presisi atau nilai wibawa. Yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan memiliki faktor perancangan. Yang pertama adalah faktor sains atau faktor teknologi, kemudian faktor ergonomis, kemudian faktor estetika, kemudian lagi faktor teknis, dan kemudian lagi faktor kondisi lingkungan, dan faktor ekonomis. Faktor sains dan teknologi memiliki unsur pembaharuan atau temuan baru yang inovasi dan modifikasi. Misalkan dia membuat produk kerajinan ini berdasarkan pembaharuan apa yang sedang ditren saat ini, yang sedang dipakai kebanyakan orang-orang di luar sana. Kemajuan teknologi, kemajuan saat ini yang kebanyakan itu memakai apa. Kemudian faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yaitu hasil kerajinan itu harus mempunyai faktor kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Kemudian ada lagi faktor estetika. Faktor estetika ini meliputi menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, kemudian terjadi keserasian, kemudian lagi pengarapan dan rinci serta detailnya, perupaan dan pewarnaan, kesan dan unggahan yang ditampilkan. Itu faktor estetika. Kemudian faktor teknis. Faktor teknis ini meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin dan atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusia. Kemudian yang kelima ada faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan ini meliputi nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini meliputi pemasaran yang tahan persaingan, kemudian sistem pemasokan atau distribusi, kemudian kebijakan penciptaan hak cipta, dan nilai jual, keberadaan suku cadang serta sumber daya alam, sumber daya bahan, serta memiliki selera terhadap masyarakat atau produk yang dihasilkan itu sesuai dengan selera atau keinginan masyarakat di luar sana. Itu keenam dari faktor-faktor dalam produk. Pembahasan yang kita bahas di slide-slide yang sebelumnya. Sekarang kalian kerjakan tugas latihan. Untuk pertemuan kali ini ada tiga latihan. Apa yang dimaksud dengan bahan kerajinan keras, kemudian sebutkan keunikan dari bahan keras, dan ada berapa bahan yang digunakan dalam kerajinan bahan keras. Uraikan. Bahan keras itu tadi ada dua. Misal, bahan keras alam. Yang pertama, kayu. Uraikan. Contoh. Begitu seterusnya. Kumpulkan foto jawaban kalian lewat WA atau e-learning.
ditulis di buku latihan khusus prakarya dan akan Ibu nilai setelah kita sekolah dengan normal. Apabila tidak ada latihan sesuai dengan apa yang kita tugas saat ini, maka Ibu anggap kalian tidak mengerjakan soal pada saat ini. Terima kasih, selamat belajar.